Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Abdul Salam Suparnakdi dengan NIM belakang 185. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UTS paper saya mengenai strategi dalam pemberantasan korupsi di mata kuliah Pendidikan Akademi Korupsi. Nah, di sini ada latar belakangnya. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa korupsi itu sebenarnya masih menjadi salah satu tantangan yang sangat amat kronis gitu sejak masa kemerdekaan. Meskipun berbagai lembaga itu telah dibentuk gitu untuk menjajah anti korupsi, namun praktiknya pun masih banyak gitu marak di masyarakat. Nah, berdasarkan data Transparansi Internasional tahun 2024, itu tuh skor indeks persepsi korupsi atau CPI Indonesia tuh hanya menyampai angka 34 dari 100%. Nah, menempatkan bahwa Indonesia tuh berada pada tingkat 115 dari 180 negara. Dan kondisi ini tuh merupakan bahwa upaya pemberantasan korupsi ini tuh masih belum efektif gitu. Meskipun sudah didirikannya lembaga-lembaga. Nah, selanjutnya korupsi itu pastinya tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah atau negara. Dan juga munculnya lemahnya komitmen politik, intervensi elit, dan rendahnya integritas kelembagaan yang menjadi hambatan utama. Selanjutnya muncullah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini tuh permasalahan utamanya ya pastinya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang terletak pada efektivitas lembaga anti korupsi dan lemahnya budaya integritas di kalangan pejabat publik. Nah, meski lembaga seperti KPK telah dibentuk, tapi tingkat korupsinya tuh masih tinggi gitu. Dan pertanyaan yang muncul tuh adalah mengapa kondisi subur meski regulasi dan lembaga pengawasan itu telah ada. Nah, bagaimana hubungan antara independensi lembaga anti korupsi dengan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir itu tuh bagaimana strategi yang paling tepat gitu untuk menciptakan sistem anti korupsi yang berkelanjutan dan keadilan sosial dalam konteks pemerintahan Indonesia pada saat ini gitu. Selanjutnya saya menggunakan tinjauan pustaka menurut David Easton. Ini tuh lembaga anti korupsi seperti dia tuh David Easton ini mengomongkan tentang teori sistem politik. Dia tuh lembaga anti korupsi seperti KPK itu tuh berfungsinya sebagai subsistem politik yang harus bebas dari intervensi kekuasaan agar dapat bekerja secara efektif. Di sini saya tidak mengambil satu, tapi saya mengambil dua. Dan menurut Douglas North itu tuh melalui teori kelembagaan ini tuh menjelaskan bahwa efektivitas institusi itu masih tergantung pada keseimbangan antara aturan formal dan juga informal gitu. Jadi pokoknya dalam konteks Indonesia, jadi kelembagaan ini tuh masih belum cukup fokus pada peraturan hukum, belum ada nilai integritas juga gitu. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan. Di pembahasan ini saya mengambil 2 poin. Yang pertama itu adanya penurunan skor IPK Indonesia setelah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Ini tuh menunjukkan bahwa kurangnya independensi lembaga anti korupsi berdampak langsung kepada masyarakatnya korupsi gitu. Jadi kayak efektivitas pemberantasan korupsi ini tuh masih rendah. Data di Indonesia Corruption Watch 2024 itu mencatat ada 1.282 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 47,4 triliun melibatkan dari 1.200 pelaku dari berbagai level pemerintahan. 3 sektor yang paling rawan korupsi itu meliputi pengadaan barang, jasa, anggaran desa, serta bantuan sosial. Nah, pola korupsi di Indonesia ini tuh bersifat sistemik dan mencakup dimensi yang struktural gitu. Di politik, ya pokoknya struktural politik dan budaya. Karena itu strategi anti korupsi itu pastinya perlu diperbarui gitu untuk mencapai integritas itu sendiri. Selanjutnya terdapat kesimpulan dari paper yang sudah saya baca, saya tuliskan gitu. Jadi kayak korupsi di Indonesia ini tuh bersifat multidimensional dan telah berakar kuat dalam sistem sosial politik. Upaya pemberantasan ini tidak dapat bergantung hanya pada penegakan hukum, tetapi harus diiringi reformasi politik dan kelembagaan yang menjamin independensi lembaga anti korupsi. Strategi yang efektif ya pastinya strategi yang menyeimbangkan pendekatan represif dengan juga pencegahan
yang berbasis nilai, kayak ada pendidikan moral publik dan penguatan budaya integritas. Nah, bisa ditambah juga dengan adanya web anti korupsi atau kayak pendidikan akademi korupsi, itu tuh benar-benar apa ya, lumayan mengedukasi dan akhirnya bisa ditetapkan gitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan.